Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada materi ke-19, perjuangan Khalifah Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Rasulullah adalah berdasarkan keputusan para sahabat yang dilakukan secara musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Hari ini kita akan masuk pada materi perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perjuangan beliau yang pertama adalah memerangi nabi palsu, yang kedua menertibkan pembayaran zakat, yang ketiga pengumpulan mushaf Al-Quran, dan yang keempat adalah perluasan wilayah Islam. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Perjuangan beliau yang pertama adalah memerangi nabi palsu, yang nantinya perang tersebut disebut dengan perang Yamamah. Sebabnya adalah banyaknya bermunculan orang-orang murtad dan nabi palsu, orang yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah. Jalannya peperangan adalah Abu Bakar membentuk 11 pasukan, di antaranya Panglima Khalid bin Walid untuk menghadapi nabi palsu Tulaiha bin Huwailid, Panglima Ikrimah bin Abu Jahal yang ditugaskan untuk menghadapi nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dan lain sebagainya. Perang diawali dengan negosiasi, yaitu menawarkan untuk kembali beriman kepada Allah. Jika setuju, maka perang dibatalkan. Dan mereka jika tidak setuju, maka perang akan tetap dilanjutkan. Akibat dari perang Yamamah ini, banyaknya kaum muslimin dari kalangan hufadz yang wafat. Hufadz adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Perjuangan beliau yang kedua adalah menertibkan pembayaran zakat. Jadi ketika setelah Rasulullah wafat, banyak sekali orang-orang kaya yang kemudian mengingkari atau menghentikan zakatnya. Maka di sini Abu Bakar kembali memantau zakat agar berjalan sebagaimana ketika Rasulullah masih hidup. Selanjutnya yang ketiga adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Sebabnya adalah wafatnya para hufadz di perang Yamamah sebelumnya. Pengumpulan mushaf ini terjadi atas usulan Umar bin Khattab. Dan panitia yang ditunjuk adalah Zaid bin Sabit. Mengapa Zaid bin Sabit ditunjuk di sini? Karena Zaid memiliki keistimewaan. Yang pertama, dia memiliki hafalan yang kuat, tulisannya rapi, dan ingatannya yang tajam. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja Zaid adalah dengan mencocokkan hafalan yang dia miliki atau catatan yang dia miliki dengan 2 orang sahabat yang lain. Jadi, ketika dia mencatat wahyu, kemudian dia mengkoreksi ulang pada 2 orang lainnya. Jadi dibacakan ulang, kemudian dikoreksi. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam menuliskan wahyu. Yang keempat adalah perluasan wilayah Islam, di mana Panglima Usamah yang ditugaskan berhasil menguasai Syria, Panglima Musanna bin Harisah yang berhasil menguasai Persia. Kemudian terjadi perang Yarmuk, yaitu perang kaum muslimin melawan Romawi, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, di mana 240.000 pasukan Romawi berhadapan dengan 40.000 kaum muslimin. Perang Yarmuk terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Saat perang Yarmuk tengah berlangsung, datanglah sebuah berita duka dari Madinah, yaitu Khalifah Abu Bakar wafat pada usia 62 tahun setelah beliau menderita sakit selama 15 hari. Beliau wafat pada tanggal 2 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah memimpin kaum muslimin selama 2 tahun 3 bulan. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan kepemimpinan kaum muslimin kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab. Untuk tugas hari ini, silakan menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabannya pada buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.